Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, bagusan mana, menggunakan pakan pabrikan atau menggunakan pakan CCM atau pakan alternatif? Oke, nanti pertanyaan ini akan saya jawab di video ini. Tonton sampai akhir, jangan sampai di skip ya, karena nanti akan ada penjelasan. Ya seperti ini saya penjelasannya melalui ngobrol-ngobrol, kemudian kita lagi ngevlog seperti ini ya. Oke, kita jawab nanti satu persatu. Tapi sebelum saya jawab, teman-teman yang baru mampir di channel ini silahkan bantu subscribe channel ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman banyak orang, terutama pecinta dan pembudidaya ikan lele. Nanti juga akan berkembang di ikan nila, terus kemudian season budidaya usaha ya, skala usaha, tip-tip sukses dan sebagainya ya. Oke, nanti akan kita jawab. Sebelum itu di subscribe dulu ya, subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Teman-teman, saya jawab, bagus menggunakan pakan alternatif atau menggunakan pakan pabrikan? Oke. Keuntungan dan kelebihan menggunakan pabrikan dan alternatif. Saya sebutkan keuntungannya dulu ya, pakan alternatif. Pakan alternatif, teman-teman tidak perlu membeli mahal pakan alternatif itu. Itu keuntungannya. Kemudian kita lebih kurang dari biayanya, itu lebih sedikit kalau menggunakan pakan alternatif. Ya, itu kelebihannya. Kelebihannya itu ya, dan kita nggak perlu banyak mengeluarkan biaya. Yang harusnya kita beli pakan harganya 375.000 per sak. Setiap 1.000 kita menyediakan 4 sak, itu mungkin 50% dari itu kalau menggunakan pakan alternatif. Itu kelebihannya. Kekurangannya menggunakan pakan alternatif, yang pertama, satu, kita tidak bisa mengontrol kapan kita panennya. Kekurangannya ya, karena kita menggunakan pakan alternatif, jadi seolah-olah lele itu memilih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak bisa menentukan kebutuhan lele. Padahal kebutuhan lele itu ya butuh protein, butuh lemak, butuh karbo dan sebagainya. Ya, itu kekurangannya. Kelebihannya tadi kita lebih murah biayanya ya. Terus kekurangan yang kedua, kalau tidak ada di wilayah teman-teman, teman-teman akan lebih boncos. Kenapa? Satu, rugi waktu. Kita harus mencari pakan alternatif. Kita harus mengeluarkan biaya untuk pengangkutan dan sebagainya. Karena itu kalau versi banyak ya tetap beli ya. Itu menggunakan kekurangannya. Lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya, Bang? Kekurangannya masih ada lagi. Yang ketiga, kekurangannya menggunakan pakan alternatif, contohnya kayak CCM, ikan rucah dan sebagainya, itu dagingnya itu lebih ke banyak lemak. Jadi bagi si pengolahan lele yang berhubungan dengan asap, lele asap itu pasti dia tahu wilayah ini dia menggunakan CCM, menggunakan ikan rucah. Dia nggak mau menggunakan lele itu, si penjual lele yang lele asap itu. Dia nggak mau, karena kalau banyak lemaknya, dia kalau di asap itu dia ngempes kecil dan ikannya kurang begitu sehat. Ketika ditaruh di air bersih biasanya langsung kolap ya. Itu kekurangannya menggunakan pakan CCM. Tapi kelebihannya yaitu murah, kita tidak perlu menggunakan biaya yang banyak. Tapi kekurangannya juga banyak juga ya. Itu kekurangan menggunakan pakan alternatif atau menggunakan pakan CCM tambahan. Terus yang kedua, kekurangan dan kelebihan menggunakan pakan pabrikan. Satu, kelebihannya, kita tidak perlu memilih untuk kebutuhan lele, karena di situ sudah tertera jelas. Kita lihat label dari pakannya ya, apa saja kebutuhan lele itu. Dan ini sudah disediakan di label pakannya. Saya menggunakan 781 ya teman-teman. Kita lihat. Nah ini kita ambilkan. Kebutuhan lele itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada protein, ada lemak, ada serat, ada kadar abu, kadar airnya. Tertera presentasinya. Presentasinya tertera, dan itu nanti jadi 100% sudah sesuai dengan kebutuhan lele. Nah ternyata kebutuhan ini keuntungannya adalah kita tidak perlu membagi-bagi lagi. Lele tidak perlu membagi-bagi lagi. Jadi ketika dimakan, insya Allah kalau lelenya sehat ya pasti jadi daging. Kemudian jadi tenaganya si lele tidak gampang sakit. Vitaminnya juga sudah ada. Itu keuntungannya. Terus kemudian keuntungan selanjutnya, dagingnya itu lebih bagus ya. Kalau si yang bisa menentukan daging bagus itu biasanya ya tukang lele asap lagi. Itu sebagai barometer saya. Lele asap itu kalau menggunakan full pellet, dia dagingnya lebih keset. Di asap itu tetap tidak surut lelenya itu ya. Kalau di asap itu lelenya dagingnya tidak surut, karena dia sudah sesuai dengan yang dibutuhkan lele. Lemaknya juga tidak banyak. Lemaknya cuma berapa ini?
cuma 5% dari daging, tuh kan, sedikit banget. Maka itu keuntungannya. Terus kekurangannya kalau menggunakan pakan itu, keuntungan pasti menipis. Kekurangannya sih menggunakan pakan pabrikan, keuntungnya tipis banget. Dari 1000 ekor itu paling di antara 250 sampai 300.000 keuntungan bersih ya. Kecil banget. Tapi kalau menggunakan CCM itu keuntungannya juga sangat besar. Kelebihan keuntungan penjualan itu sangat besar karena menggunakan pakan yang tidak beli mahal tadi ya. Terus kekurangannya lagi, harganya mahal teman-teman. Harganya sangat mahal, itu persaknya 375 sampai 400.000 ya. Terus yang kemudian kekurangannya di kita adalah ketika lele tidak sesuai dengan prediksi. Contoh begini, kita menggunakan pakan 3 sak. Landelalah jumlahnya itu kan 90 kilo kalau 3 sak. Ternyata hasil panennya kita cuman di bawah 90 kilo, berarti kita rugi di pakan, rugi di tenaga, rugi di segala-galanya. Nah, itu kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan menggunakan pakan alternatif, menggunakan pakan pabrikan sudah saya turaikan tadi. Teman-teman bisa tonton ini, kalau belum paham diulangi lagi. Kekurangannya apa sih, kelebihannya apa sih? Kemudian saya menentukan menggunakan pakan apa sih. Nah, itu tadi sudah saya uraikan ya. Teman-teman bisa ikuti itu sesuai dengan pengalaman saya. Terus kemudian, abang pakai yang mana? Saya tidak pakai pakan alternatif. Kenapa? Karena saya bekerja, tidak bisa fokus untuk mencari pakan alternatif. Pakan ayam tiren, CCM, ikan ruca, saya tidak bisa nyari itu karena kerja ya. Kalau teman-teman posisinya juga kerja seperti saya, berarti menggunakan pakan pabrikan. Kalau menggunakan pakan pabrikan, berarti otomatis harus menerima kekurangan dan kelebihan dari menggunakan pakan pabrik tadi ya. Untungnya tipis, kemudian kalau nggak sesuai dengan FCR-nya kita rugi, ya itu sudah menjadi hal yang harus kita lalui ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video siang hari ini. Bagus menggunakan CCM atau menggunakan pakan alternatif atau menggunakan pakan pabrikan ya. Itu beberapa penyampaian yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman. Tergantung mau teman-teman mau pilih mana, mau pakan pabrikan atau makan alternatif. Silahkan ditulis di komentar apa yang menjadi kendala teman-teman dalam budidaya. Nanti saya akan jawab menggunakan video agar bisa lebih dipahami secara maksimal. Terima kasih, salam sukses lele pemula. Assalamualaikum. Lele. Kita ke sana lagi tuh. Sambil lihat-lihat ya. Kita sudah selesai penyampaian materinya. Nah, ini yang baru kita tanam. Bismillah ya, moga-moga lancar. Ini masih bening, belum ada amoniaknya soalnya. Sana udah siap panen, tapi belum dipanen ya. Besok waktu kita panen kita akan dokumentasi lagi ya. Lele. Wow. Sip.